Wisata angker di Indonesia sebenarnya sangat banyak, di antaranya berasal dari tempat-tempat terbengkalai yang sudah lama tidak pernah dikunjungi orang. Tempat wisata terbengkalai juga sekarang menjadi wisata angker, bahkan digunakan oleh banyak orang sebagai tempat uji nyali. Tempat terbengkalai biasanya memiliki kisah panjang yang kemudian akhirnya ditinggalkan begitu saja. Di Pulau Jawa, banyak sekali tempat terbengkalai dengan berbagai alasan kenapa ditinggalkan, seperti taman bermain dan kolam renang, serta berbagai tempat terbengkalai lainnya. Kalau kamu suka tantangan dan wisata horor, kamu bisa coba mengunjunginya. Simak terus beberapa video travel fancy Indonesia tentang tempat terbengkalai paling angker di Pulau Jawa. Kampung Gajah Wonderland, Bandung. Wisata angker ini merupakan bekas taman bermain. Jika ada konten kreator yang datang ke Kampung Gajah Wonderland Bandung, sering terjadi keanehan seperti matinya kamera, padahal baterainya masih penuh. Namun, kini Kampung Gajah diketahui telah tutup secara permanen dan terbengkalai. Nuansa sepi nan rindang serta bangunan-bangunan yang telah terbengkalai pun terlihat pada video yang beredar di media sosial. Tak sedikit pula yang menganggap jika saat ini Kampung Gajah terlihat lebih seperti wisata horor dibandingkan destinasi wisata keluarga yang menyenangkan. Padahal sebelumnya, Kampung Gajah Wonderland merupakan salah satu objek wisata yang cukup populer bagi warga Bandung. Destinasi wisata Kampung Gajah sendiri merupakan tempat rekreasi yang dikelola oleh PT Cahaya Adipura Sentosa. Kampung Gajah Wonderland diketahui buka mulai 2010 lalu. Namun, pada tahun 2017, PT Cahaya Adipura Sentosa dinyatakan pilot. Hal ini merupakan putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akibat kendala operasional. Sejak saat itu, objek wisata Kampung Gajah dibiarkan terbengkalai. Namun, tahun ini, area Kampung Gajah Wonderland kembali ramai di siang hari. Tapi kalau malam, siapin nyali ya Sobat Fancy. Taman Bermain Wonderia Semarang. Taman Bermain Wonderia Semarang ini mulai beroperasi sejak tahun 2004 dan diresmikan oleh Presiden SBY. Seiring dengan berjalannya waktu, apalagi dengan adanya insiden kecelakaan, tempat ini pun mulai sepi dan akhirnya terbengkalai. Salah satu insiden kecelakaan yang cukup membekas di ingatan banyak orang adalah jatuhnya Plane Tower pada November 2007 dan menyebabkan 16 mahasiswa mengalami luka-luka karena terjatuh dari ketinggian 15 meter. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah korban harus mengalami patah tulang belakang akibat kejadian itu. Sebelumnya pada Februari 2016, insiden serupa juga terjadi pada wahana yang sama dengan korban anak-anak. Akibat peristiwa tersebut, Wonderia pun tutup. Rumor miring berseliweran, terutama kabar tentang banyaknya kecelakaan di taman bermain tersebut, sehingga tidak ada pengunjung yang mau bermain lagi di sana. Selain itu, kabar tentang tidak adanya peremajaan alat dan adanya hantu sungguhan di wahana rumah hantu membuat taman bermain yang konon berdiri di atas tanah pekuburan ini semakin buruk citranya. Karena tidak ada lagi kegiatan, akhirnya taman bermain Wonderia terbengkalai. Tidak ada aktivitas manusia, minim penerangan, bangunan-bangunan yang mulai lapuk kini tumbuh semak belukar. Dulu yang meriah dan banyak gelak tawa pengunjung tergantikan oleh suasana angker, gelap, dan mengerikan. Saat malam hari di sekitar waterpark Lembah Putri, sering terdengar suara perempuan tertawa tanpa sumber yang jelas. Taman Remaja Surabaya. Taman Remaja Surabaya pernah menjadi destinasi bermain yang menarik. Kini, warga sering mendengar suara musik dan orang berbicara seolah-olah telah beroperasi kembali. Namun, kabarnya sih Taman Remaja Surabaya ini bakal direvitalisasi oleh Pemkot Surabaya. Kita tunggu saja kabarnya ya Sobat Fancy. Rumah Darmo Surabaya.
Konon, di rumah Darmo Surabaya pernah terjadi kematian satu keluarga yang kabarnya akibat pesugihan. Sering muncul penampakan perempuan berpakaian serba putih. Rumah Darmo Surabaya ini berada di kawasan Puncak Permai Surabaya. Dan rumah hantu Darmo pernah dijadikan lokasi syuting film nasional yang berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Konon, rumah ini dulunya merupakan rumah mewah milik sebuah keluarga Belanda. Dari isu yang tersebar di masyarakat, keluarga ini kaya raya berkat pesugihan atau ilmu hitam. Akan tetapi, lama-kelamaan keluarga ini tidak memenuhi perjanjiannya dengan makhluk halus. Mereka memilih kabur dengan jalur laut. Tapi kemudian kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan menewaskan seluruh penumpangnya. Sejak saat itu, rumah megah Darmo Surabaya ini menjadi kosong dan tidak berpenghuni. Karena dibiarkan kosong berlama-lama, rumah itu kini ditinggali banyak makhluk halus yang kerap mengganggu warga sekitar ataupun orang yang mencoba masuk ke dalamnya. Bioskop Atom Citerep Bogor. Bioskop Atom di Bogor ini ditinggalkan sejak lama yang kini menjadi sarang makhluk halus. Konon, ada sosok perempuan yang terus menangis dan nenek jahat berambut gimbal. Penampakan sosok sundel bolong pun sering terlihat di salah satu kursi penonton bioskop yang sudah tidak digunakan lagi. Diketahui bioskop Atom ini sudah terbengkalai sejak tahun 1998. Seisi bioskop ini pun dibiarkan begitu saja tanpa ada pihak yang mengurusnya lagi. Sejak berhenti beroperasi, bioskop Atom pun mulai banyak menimbulkan cerita mistis seperti penampakan noni Belanda, segerombolan tuyul hingga sundel bolong. Menurut cerita warga sekitar, dulu pernah ada gadis belia yang menggugurkan kandungannya di dalam bioskop ini dan janinnya diletakkan di bawah kursi bioskop. Gadis ini ditemukan tewas setelah pendarahan dan akhirnya meninggal dunia di deretan bangku 13. Bandung Medical Center. Bandung Medical Center adalah sebuah bangunan berupa rumah sakit tua yang berada di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan H. Wasit nomor 1 Lebak Gede Coblong. Menurut cerita orang-orang sekitar, rumah sakit itu adalah peninggalan Belanda. Sayangnya, rumah sakit itu terbengkalai begitu saja karena proses renovasinya terhenti dan pemiliknya meninggal dunia. Sejak saat itu, Bandung Medical Center tidak berfungsi lagi dan nuansa horornya mulai terasa. Suasana horor membuat sebagian orang takut, tapi tidak sedikit pula orang-orang yang malah penasaran dan ingin melihat apa saja yang ada di dalam Bandung Medical Center. Belakangan ini, Bandung Medical Center malah ramai dikunjungi. Para pengunjung ingin merasakan fenomena gaib di sana. Nah, karena itulah tempat ini dikenal sebagai salah satu spot wisata paling mistis dan mengerikan di Bandung. Di antara sekian banyak ruangan yang ada di Bandung Medical Center, ada satu ruangan yang paling dihindari pengunjung, yaitu kamar mayat. Di depannya tertulis seruan dilarang masuk. Konon katanya ruangan itu adalah pusat dari fenomena gaib di Bandung Medical Center. Beberapa waktu lalu banyak pengunjung yang mencoba masuk ke sana, tapi mereka kesurupan dan mengaku sering diganggu makhluk gaib dalam kehidupannya. Pengalaman mistis di lantai 2 dan lantai 3 di Bandung Medical Center juga tidak kalah menyeramkan. Banyak pengunjung melihat pintu-pintu ruangan yang terbuka sendiri. Mereka juga melihat sendiri bagaimana jendela yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dengan keras padahal tidak ada angin. Lantai paling atas kelihatan lebih terang dari lantai-lantai sebelumnya, tapi suasananya tetap membuat pengunjung merinding. Nah, itu dia wisata horor nan mistis di tempat terbengkalai ya, Sobat Fancy. Kalian mau ikutan coba? Yuk subscribe channel YouTube Travel Fancy Indonesia biar kamu selalu update.